Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Pulau Bali adalah pulau kecil yang indah. Bali merupakan salah satu pariwisata Indonesia yang paling terkenal di dunia. Memiliki panorama dan budaya yang unik membuat pulau ini lebih eksklusif dari yang lain. Pulau Bali memiliki banyak tempat menarik seperti persawahan, panorama yang indah, gunung berapi, kegiatan wisata, serta atraksi. Selain itu, ia juga memiliki hutan yang indah, pantai berpasir yang panjang, air biru yang hangat, ombak yang menerjang, dan orang-orang yang ramah. Masyarakat setempat menyajikan ritual komunitas dalam kesehariannya. Selain karena alam, tradisi dan budaya, ada juga dari sisi arsitekturnya. Tak heran jika Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi Bali, mengagumi keindahan di daerah yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Upacara Ngarebong adalah upacara adat yang diadakan 6 bulan sekali setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan oleh masyarakat Bali, tepatnya di Desa Kasiman, Denpasar. Ngarebong dalam bahasa Denpasar berarti berkumpul, yaitu dianggap berkumpulnya para dewa. Upacara ini diawali dengan tapurah. Tujuannya adalah untuk membangkitkan keharmonisan dan kepatuhan terhadap guna satwam. Acara akan disambung dengan adu ayam di Wantilan, pavilion khas Bali. Setelah selesai, masyarakat akan mengadakan arak-arakan berupa perong menuju pura Pangarebongan. Setelah masyarakat keluar dari pura, lalu diharuskan untuk mengelilingi Wantilan sebanyak 3 kali. Upacara Ngarebong bertujuan menyeimbangkan dua kekuatan yang bertentangan satu sama lain di alam semesta. Fungsi lainnya juga sebagai ungkapan rasa terima kasih atau syukur kepada Tuhan atas berkah yang diberikan. Selain makna religi, ada pula keseimbangan yang diciptakan. Keseimbangan tersebut berupa keharmonisan antar umat manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungannya. Setelah masyarakat keluar dari puralah, kesurupan massal pun terjadi. Kesurupan massal dianggap sebagai puncak dari acara Ngarebong. Mereka yang kesurupan akan menangis, berteriak, menari, atau bahkan melakukan hal ekstrim lainnya. Ada pula masyarakat yang menancapkan keris pada bagian tubuhnya, akan tetapi tidak terluka sama sekali. Ritual Ngarebong ini diakhiri pada saat matahari tenggelam, sehingga roh-roh yang masuk ke dalam tubuh masyarakat akan dipulangkan ke alamnya. Tari Janger adalah tarian Bali penuh nyanyian yang ditarikan secara massal. Tari Janger ditampilkan antara 10 sampai 16 orang pasang penari pria dan wanita. Kelompok penari pria dinamakan Kecak dan kelompok penari wanitanya dinamakan Janger. Mereka bernyanyi dan menari sambil bersaut-sautan mengucapkan syair kisah-kisah anak muda. Suatu pertunjukan tari Janger biasanya terdiri dari pembukaan, pepeson, pejangeran, lakon, dan penutup. Tari Janger diawali dengan suatu gamelan pembukaan. Pada bagian ini belum terdengar nyanyian-nyanyian. Selanjutnya, pepeson yang selalu dimulai dengan nyanyian-nyanyian dan tarian bersama dari seluruh penari Janger dan Kecak. Bagian ini dilanjutkan dengan masuknya iring-iringan Janger dan Kecak. Setelah membentuk formasi, Kecak maupun Janger menari dan bernyanyi, saling bersaut-sautan bersama-sama dalam suasana gembira. Janger dilanjutkan dengan penampilan drama atau lakon dari cerita rakyat. Pertunjukan Janger selalu ditutup dengan lagu permohonan maaf dan selamat tinggal kepada penonton.
Kecak pada dasarnya masih tetap menampilkan gerak-gerik tari Bali klasik yang dipadukan dengan unsur pencaksilat, sehingga melahirkan gerak-gerik tari yang khas. Janger dan Kecak melakukan tarinya kebanyakan dengan posisi bersimpuh atau duduk bersila. Dan di sini yaitu makanan khas daerah Bali, yaitu sambal embe Bali. Bahan-bahannya yang pertama ada cabai merah keriting, yang kedua cabai rawit, yang ketiga bawang putih dan bawang merah, yang keempat jeruk lemon, yang kelima masako, dan yang keenam minyak. Alatnya yaitu yang pertama ada pisau dan yang kedua yaitu panci. Yang pertama terlebih dahulu kita memotong cabai merah keritingnya hingga dengan selesai. Lalu yang kedua memotong cabai rawitnya. Dan yang ketiga, memotong bawang merah dan bawang putih secara bersamaan. Setelah semuanya telah selesai dipotong, lalu kita memanaskan panci dan menuangkan minyak dengan secukupnya. Setelah minyak panas, lalu tuangkan bawang merah hingga aduk sampai matang. Setelah itu, tuangkan bawang putih hingga aduk secara bersamaan dengan bawang merah. Setelah bawang merah dan bawang putih matang, lalu diangkat, lalu didinginkan. Tahap selanjutnya, masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit secara bersamaan, lalu diaduk hingga matang dan berbau harum. Setelah matang cabai merah keriting dan cabai rawit, dicampurkan dengan bawang merah dan bawang putih. Tahap terakhir, setelah dicampurkan, lalu tuangkan jeruk lemon. Sambal embe Bali menggunakan rempah-rempah khas Indonesia. Sambal embe ini terbuat dari rempah-rempah khas Indonesia. Adapun beberapa rempah yang dibutuhkan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, terasi bakar, dan jeruk limau. Tidak salah jika cita rasa yang dihasilkan oleh makanan khas daerah ini sangat lezat, gurih, dan selalu jadi favorit. Sambal embe ini juga identik memiliki rasa yang cukup pedas karena menggunakan cabai rawit merah dalam jumlah yang cukup banyak. Biasanya, sambal embe menggunakan cabai rawit merah dengan jumlah mencapai 20 buah atau lebih. Bagi pecinta kuliner pedas, pasti sangat menyukai sambal khas Bali satu ini. Lalu, menggunakan bawang goreng. Makanan khas dari Bali ini dibuat dengan lebih menitik beratkan pada bawang goreng yang ditambahkan dengan cabai rawit merah dan terasi. Sambal khas Bali ini memiliki keunikan sendiri yang terletak pada potongan bawang goreng. Keberadaan potongan bawang goreng tersebut membuat cita rasa sambal ini semakin gurih. Didominasi dengan keberadaan bawang goreng membuat sambal ini membutuhkan bawang merah dalam jumlah yang banyak. Meski begitu, sambal ini tetap membutuhkan bahan lainnya supaya menghasilkan rasa yang pedas dan enak. Bukan sambal namanya jika tidak menggunakan cabai dalam pembuatannya. Lalu sambal embe Bali ini bisa menggunakan lauk tambahan seperti tempe goreng, bakso bakar, lalu juga memakai nasi hangat. Nah, sekarang mari kita membahas tentang rumah adat Bali. Arsitektur dari rumah adat suku Bali memang terkenal menggunakan banyak hiasan seperti ukiran di dalam pembuatannya. Bangunan-bangunan yang dianggap keramat atau suci seperti pura harus dihadapkan ke arah gunung yang dikenal dengan istilah kaja. Sementara untuk bangunan-bangunan biasa dihadapkan ke arah laut dan sering disebut dengan istilah kelot. Suku Bali yang menganut agama Hindu juga mengenal sistem kasta dalam hal pembangunan rumah adatnya. Rumah adat yang dibangun oleh masyarakat biasa cukup dengan material peci atau tanah liat saja. Sementara itu, untuk kaum bangsawan, rumah adat biasanya dibangun dengan menggunakan tumpukan bata yang dijadikan sebagai pondasi rumah atau genteng untuk bagian atapnya. Nah, untuk mengetahui apa saja rumah adat Bali dan bagaimana filosofinya, mari kita bahas di video ini. Rumah adat Bali yang pertama ada Angkul-Angkul. Angkul-Angkul salah satu rumah adat Bali yang menjadi pintu masuk rumah utama.
ataupun pembedanya dengan gapura Candi Bentar, yaitu pada atap yang menghubungkan kedua bangunan yang letaknya sejajar. Yang kedua ada aling-aling. Bangunan rumah adat Bali ini dipercaya memiliki aura yang positif sehingga ada dinding pembatas yang disebut dengan penyengker. Di dalam bangunan akan disediakan ruangan untuk beraktivitas para penghuninya. Yang ketiga, ada pura keluarga. Pura keluarga difungsikan sebagai tempat berdoa dan beribadah. Bangunan ini juga disebut sebagai bangunan pemerajan atau sanggah. Yang keempat ada balai manten. Balai manten sebenarnya adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga atau anak gadis yang belum bersuami. Letaknya harus di sebelah utara. Bentuk ruangannya persegi panjang dengan balai-balai di bagian kiri dan kanannya. Balai Dauh. Balai Dauh yang digunakan oleh masyarakat Bali sebagai tempat khusus untuk menerima tamu. Ruangan ini juga difungsikan sebagai tempat tidur bagi anak remaja laki-laki. Yang keenam ada Balai Sepakat. Balai Sepakat lebih mitip dengan gezoba 4 tiang. Tempat ini digunakan untuk bersantai anggota keluarga. Diharapkan adanya balai sepakat ini, keluarga akan lebih akrab satu sama lain. Selanjutnya ada Balai Gede. Balai Gede adalah rumah adat Bali yang memiliki ruangan berukuran paling besar di antara rumah adat Bali lainnya. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat perayaan upacara adat. Selanjutnya ada Klumpu Jineng. Klumpu Jineng memiliki desain bangunan panggung dengan atap dan dinding luar yang tertutup jerami kering. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan makanan pokok seperti padi, sagu, jagung, dan lainnya. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Mari kita cintai dan merawat serpihan surga yang telah dititipkan Tuhan pada kita di negeri Indonesia. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 mengangkat tema dari Provinsi Bali yang beranggotakan Saya Humaira. Saya Anggun. saya Eko. Saya Yohana. Saya Amanda. Itulah tadi persembahan video dari kami. Terima kasih.